Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wal ihsan, wa an'ama alaina binikmatil hurriyati wal istiqlal. Walhamdulillahi daiman bini'amihi ala khalqi alladhi jarat bihil maqadiru bi qudrati, alladhi yugriku awliya'ahu bi biharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyati. Wassalatu wassalam daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa nusarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala afaman sarahallahu sadrahu lil islam wa huwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala wa dzakirina allaha katsiran wad dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, para muballigh mubaligah, para pemuka manaqib khotaman halaqah riyadhah sadayana nurawdi haflah barokah. Wa bilaula anu parantos nertibkeun ieu acara Sahibul Auqat Al Mukarram, anu parantos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an qori urang sadayana, anu parantos ngaoskeun tampi, anu parantos ngaoskeun manqobah kum jamaah sadayana dakirin dakirat ikhwan wal akhwat muslimin wal muslimat
rahimakumullah. Mudah-mudahan sadayana diguyur ku berkah karunia Allah, barokah yuswa sadayana, barokah sehatna, barokah keluarga sadayana, sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, kalayan barokah duriya putra putri cucu cicit berakhlakul karimah soleh solihah, kalayan barokah makosid sadayana nu diidrok dina mana nu diikrorkeun tulisan ngalangkungan ngatur waktu pengantar acara, kalayan doa-doa bapak sadayana termasuk sahibul bait, sahibul makosid, para penitia reng-rengan jamaah sadayana. Ya Allah kabulkeun makosid sadayana, hasalallahu makosidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana daramang. Alhamdulillah. Bahasana Sunda apa Jawa apa Indonesia ya? Sunda. Ulah. Jawa. Jawa. Duh, bahasa Jawa rada kadadoran daripada bahasa Indonesia nya. Sawios bahasa Indonesia. Hartos. Bahasa Jawa ki hartos sing hartos, tapi ucapkeunana rada pabaliun. Insyaallah. Ieu kecamatanna Lakbok leres. Dusunna Citamiang leres. Citamiang. Nah, mudah-mudahan sadayana menuju aya dina kabarokahan sanes kampung. Dua momen yang ada pada malam ini. Pertama, malam ini termasuk bulan yang dijadikan momen, karena pada bulan ini adalah bulan masuknya peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan merdeka sadaya mengidi, amin. Merdeka dohirna, merdeka batina, amin. Nyata an'ama alaina bi nikmatil khurriyati wal istiqlal. Ka Allah menunda, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kemerdekaan pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pejuang bangsa, pada para pendiri bangsa yang telah mengorbankan hartanya, tenaganya, aktivitasnya, ruang dan waktunya dikerahkan demi meraih kemerdekaan anak bangsa. Beliau-beliau kadang-kadang meninggalkan anak, meninggalkan cucu, meninggalkan istri. Kalau yang laki-laki, yang perempuan ya sama-sama. Tapi suka dalam jiwanya, terus menggelora karena menginginkan dambaan cita-citanya, kemerdekaan. Kemerdekaan ini bukan hadiah dari Inggris, Bu. Bukan hadiah dari Jepang. Bukan hadiah dari Belanda. Bukan hadiah dari Portugis. Tapi kemerdekaan ini syariatnya jerih payah pengorbanan, perjuangan para pendiri bangsa untuk mewariskan negeri ini pada kita semua. Maka kita doakan pada bulan ini dan pada malam yang mulia ini, semoga pengorbanan mereka, para pahlawan bangsa yang dikenal namanya ataupun yang tidak dikenal, karena banyak yang tidak dikenal, yang telah begitu andil ikut serta memperjuangkan untuk kemerdekaan ini dengan kemerdekaan jiwanya untuk kita semua dan kita merasakannya. Mudah-mudahan ya Allah, untuk mereka ya Allah, wa ilaha ula, mudah-mudahan Allah tingkatkan derajatnya, amin. Allah berkahkan ridho rahmatnya, amin. Allah berkahkan fadlna, dan semoga
abadi selama-lamanya dalam naungan kasih sayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghormatan dari kami dan inilah doa dari kami pada malam yang mulia ini. Semoga Engkau ya Allah, doa kami ini semua untuk mereka para pendiri bangsa, Kau sampaikan dengan hidayah taufik, dengan fadl ridho dan rahmat-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga kami ini diberi keberkahan hidup ini, amin, untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan mendekatkan diri pada Allah, pada Rasul Allah, dan memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Untuk mereka semua wa ilaha rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waj'alhum min ahlil khair, min ahlil ikhlas, min ahlil Quran, min ahli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hada du'auna ya Allah kama amartana ya Allah, fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan Allah, amin. Kita mensyukuri nikmat dari Allah melalui para pejuang anak bangsa. Yang kedua, pada malam ini, termasuk malam ini akhir apa sudah beres, apa masih bulan Muharram? Masih bulan Muharram, udah akhir ya, itu pun insya Allah terbawa. Bulan dipakai momen adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah Al-Mukarramah sampai Madinah Al-Munawwarah. Itulah mudah-mudahan semuanya diberkahkan Allah, yaitu dijadikan tahun baru Islam kan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu karena dulu belum punya tanggal, bulan, tahun dalam dimensi Islam, maka rempuklah bermusyawarah para sahabat. Ada yang mau mengambil dari Ramadan, dari Nuzulul Quran, ataupun dari diisrokan mi'rajkannya Rasul, tapi kesepakatan yang ditentukan adalah dari hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Cuma masih agak dalam hati saya sendiri yang suka buat almanak, para yayasan, para pesantren, yang mudah-mudahan diberi kesadaran juga. Kenapa tanggalnya kok hampir tidak kelihatan tanggal yang kita? Kalau tanggal yang kita yang satu lagi ya dalam dimensi tanggal Masehi besar-besar kan, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanggal yang dalam dimensi dinullah, dinul Islam, dan tidak ada yang akan menyalahkan kalau aksaranya sama besarnya gitu. Burem pak, nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata tanggal berapa ini hijriahnya. Betul gitu? Betul. Biar nggak ada yang menyalahkan kok. Kita giroh kita aja. Mudah-mudahan, para pembuat almanak, para pembuat kalender, sadarlah kalau Anda merasakan. Samakan aja tulisannya supaya itu buku 6 bagaimana? Samakan aja. Dan melekatkan dalam kita. Karena sering terlihat dan sering kita ucapkan. Apa yang melekat dalam kita? Ibu bapak semuanya mesti norolong, kata orang Sunda. Lamun dibahasakan bulan Masehi,
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Coba bulan yang diakui oleh Bapak Ibu dalam dimensi agama Bapak dan Ibu di masjid. Muharram, Sofar, Tetaleto, Kadituna, Radalila, Weleres, Hese. Sama Bapak ya tidak merasakan dalam giro. Ya mudah-mudahan ini bukan apa-apa dan bukan maksud apa-apa. Yang mudah-mudahan kalau Bapak membuat kalender ya samakan aja tulisannya. Karena dua-duanya milik kita kan, betul. Kalau kita yang buat, adapun yang tidak mau yang nggak apa-apa. Kalau kita makan agama kita, tanggal milik kita, tahu sudah. Pada di bulan Muharram dihijrahkan Rasulullah ataupun hijrah Rasulullah bersama para sahabat dan sahabat pilihan Rasulullah. Waktu itu adalah pertama Rasulullah manggil Sayyidina Ali supaya menduduki tempat tidurnya Sayyidina, supaya tunggu meniduri tempat tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu berselimutlah Sayyidina Ali dan pakai selimut Rasulullah. Maka bodyguard kafir Quraisy yang sudah petingan semuanya disuruh untuk ya menghabisi Rasulullah. Berapa banyak pilihan-pilihan baik, pilihan-pilihan terbaik di kalangan kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Tapi waktu itu Sayyidina Ali yang disuruh di sana. Itu rahasia asrarnya Rasulullah luar biasa. Maka tatkala begitu dibuka ternyata bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali, tidak jadi. Padahal Rasulullah sudah berjalan menuju Makkah, Madinah, udah keluar dari kepungan itu. Allah takdirkan kepada penglihatan mereka tidak melihat. Bapak dibacakan tadi doanya oleh Bapak, betul. Apa coba doanya? Dalam surah Yasin ada kan? Tadi oleh Bapak dibaca. Kalau Bapak udah khotaman kan biasa dibaca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Allah yang menjadikan apa saddan, dia tutup sehingga tidak melihat mereka. Di depan mereka, di belakang mereka, sadda. Itulah karunia Allah. Oleh Bapak kan sering dibaca ya. Oleh Bapak yang suka khotaman, akhirnya biasa dibaca itu ya. Apa? Allahumma sohan wa hamba. Allahumma sohan wa hamba. Terus dibaca. Mulai awalnya asallallahu ya jalla wa bainal ladzina adaitu minhum mawaddata wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Allahumma sohan wa ham bahan ha mim ain sin qaf la yusaddauna anha wa la yunzifun ya rabbu jeung saterasna. Nah, ada di tengahnya yaitu waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsiru. Mudah-mudahan amalkan, tapi tetap niatnya ilahi antama sudi waridoka mab lubi ini mahabbataka wa ma, masukkan ke wilayah itu karena kita mencintai dan menuju ridho Allah. Tadi kalau dirubah ilahinya dalam hatinya ya kita bawa motor, tidak bawa BPKB, tidak bawa STNK, tidak bawa SIM. Nah, di sana ada polisi, ya udah punya doa ini aja kami baca terus oleh Bapak. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Supaya Bapak tidak diperiksa oleh Bapak polisi. Ternyata Bapak polisi berhenti Bapak, mana itu STNK-nya? Apa? Ya Bapak menggunakannya kan salah. Padahal Bapak polisi pun juga tadi malamnya tamat Yasin apa. Jadi kalah main. Bapak polisinya juga sama dengan Bapak, dikir sama, sholawat sama, otaman sama. Kenapa Bapak menggunakan itu? Jadi Bapak apa? Artinya kata orang Sunda mah jadi ngabalikeun tujuan.
dibalikeun macana, maka ulah dibalikeun macana, maca Yasin, maca Kulhu, maca Falaq Bina. Jadi lempengkeun atuh. Macana hatena, jiwana ikhlaskan karena Allah. La ilaha insyaallah. Kalau dibalikan kan baca Quran tentang Nabi Yusuf, tujuannya diplesetkan lagi. Padahal itu sejarah mulia. Nabiullah Yusuf, Rasul Allah, Nabi Allah, dibaca oleh kita ya supaya perempuan-perempuan mojang-mojang Tasikmalaya, mojang-mojang Ciamis supaya semakin mencintai kita. Maka idqala Yusufu itu untuk pelet. Na'udzubillahi min. Agak paham dikit Pak, gitu. Aya paham Ibu bahasa eta? Bilih teu paham abdi 44 kasuna bilih teu can paham. Tos kembali deh kan tadi. Pertama Sayyidina Ali karamallahu wajah, dan pertama yang mendapatkan talqin dzikir dalam apa? Thariqah, dalam dimensi thariqah, yaitu kalimah inti tauhid, kalimah takwa, kalimah iman, kalimah Islam, kalimah ihsan, kalimah miftahul jannah, kuncinya surga, kalimah samanul jannah, harga surga, yaitu kalimah la ilaha. Ada yang secara umum namanya tabaru min afwahil am, ya kadar-kadar ngucapkeun hateu nama ka mana mending eta sok sering kadina salira urang leres. Aya nu ngalangkungan karena benar-benar dimulai dengan keinginan supaya hirup urang, gerak dan calik urang, ibadah mahdoh sareng goer mahdoh wa issolihim ila hadratil ilahiyah, dugi ka hadirat Gusti Allah. Maka Sayyidina Ali nyuhunkeun ka Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa aqrabu turuq ila Allah. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, bagaimana caranya untuk lebih dekat, cepat sampai kepada Allah? Itulah kaifa aqrabu turuq, yang lebih dekat, lebih cepat berarti. Bagaimana sabda Rasulullah? Ya Ali, alaika bimudawamati la ilaha illallah. Itulah pertama Sayyidina Ali, pertama yang akhirnya waktu itu populer, yaitu Aliyah, Thariqah Aliyah, sampai ke bawah, terus sampai ke Syekh Abdul Qadir, sampai ke Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, sampai ke Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Jadi Bapak dikir bersanad, insya Allah menjadi hujah dunia dan akhirat. Amin. Kebenaran untuk keselamatan yang kita inginkan adalah ridho dan rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati Bapak. Untuk apa pada bulan Agustus ini? Ya untuk memerdekakan kita. Kalau kita berpegang teguh kepada kalimah hak, kalimah takwa, kalimah ikhlas, insya Allah berbuah hati kita merdeka. Amin. Berbuah hati kita merdeka dimanapun kita berada. Karena kita bukan punya pegangan, dan pegangan itu adalah pegangan sandaran kita, harapan kita, cinta kita, tujuan kita hanya kepadanya. Karena Dia yang maha kekal abadi, karena Dia yang maha pemberi, karena Dia yang maha pengasih, karena Dia yang maha pengampun, maha penyayang, maha memiliki, maha kaya raya, maha kekal abadi lagi. Kita kan tidak kekal, betul. 60-70 sudah banyak yang meninggal, jarang sampai 100, betul Pak. Sedangkan hidup kita di dunia banyak lupa, banyak ingat Pak, banyak dikir, banyak goplah, banyak goplah kan. Berarti dari goplah itu sumbernya segala maksiat. Dalam menghilap mah urang ka Allah sok sagala teh bener wae, dan ngomando dan nafsu. Lamun tos di komando nafsu ka dituna akhirna teu puguh syariatna, teu puguh thariqatna, teu puguh hakikatna, teu puguh ma'rifatna. Maka alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, mudah-mudahan kalimat itu adalah yang membentengi kita dunia dan akhirat. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Syukur Allah ridho pada Bapak Ibu karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata orang iman? Ya Allah, mau apa dan bagaimana ya Allah? Harus bagaimana ya Allah? Udzkurullah, ingatlah Allah. Perintah Allah, amar. Wahai orang yang beriman, udzkurullah, ingatlah Allah.
Berapa ya Allah? Berapa banyak ya Allah? Dikron kasiro, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Para ulama-ulama toriko bermacam-macam torikohnya, dan semuanya insya Allah benar. Ada yang harus 100 sesuai hadis Rasul, ada yang 300, ada yang 1000 bahkan, ada yang berapa. Tapi kita melalui tajribah Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani minimal 165, maksimalnya lebih banyak lebih bagus. Alhamdulillah bahwa torikoh yang diamalkan Bapak bersanad, bersilsilah kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak dipangsiunkan dikir. Amin. Itulah sahabat pilihan Rasulullah Sayyidina Ali. Itulah. Maka kita musalsalnya ke Sayyidina Ali dalam kalimat tauhid itu. Pertama Sayyidina Ali furoda, waktu sendiri-sendiri, kesananya wajamaatan, secara berjamaah semua sahabat mendapatkan. Yang kedua, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah itu sampai dia berhenti dulu di Jabal Sur, yaitu disertai siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq waktu mau masuk surga sama Rasulullah, ya Rasulullah, jangan dulu, biar aku duluan. Kenapa wahai Abu Bakar? Jangan dulu ya Rasulullah, biar aku sendirian duluan dulu. Takut-takut ada binatang melata yang berbisa, nanti takut menggigit. Kalau ya udah biar aku saja, kata Rasul. Jangan Rasulullah, aku saja. Bagaimana aku? Tanggung jawab aku, menghodami engkau ya, mencintai engkau. Kalau menggigit engkau, kalau menggigitku, paling-paling aku meninggal, anak istri yang menangisi. Kalau engkau ya Rasulullah, semesta yang akan sedih. Oleh karena itu biar aku saja ya Rasulullah. Dua sahabat rela tenaganya, jiwanya, hartanya demi Rasulullah, karena Rasulullah membawa kalimah la ilaha untuk memerdekakan umat di dunia dan di akhirat. Maka kalimah merdeka itu adalah la ilaha illallah. Maka kejadian bulan Agustus waktu 1945, maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana kata-katanya? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nyambung itu semua. Yang akhirnya Abu Bakar pun tatkala sudah ada di dalam ternyata karena kelelahan Rasulullah pun tidur dalam paha Abu Bakar. Lalu kaki Abu Bakar ternyata benar ada yang menggigit dan luar biasa bengkak. Setelah bengkak maka gak kuat nahan sakit sampai dia tetap ini Rasulullah supaya jangan bangun, biar supaya nyenyak dulu. Tapi tidak tertahan, air mata tetap jatuh ke wajah Rasulullah yang mulia. Akhirnya Rasulullah bangun. Wahai Abu Bakar, apa gerangan kau sakit ya, seperti sakit yang benar-benar sakit. Dan ya Rasulullah, akhirnya kan ketahuan bahwa Rasulullah Pak Abu Bakar Siddiq itu tergigit binatang yang berbisa. Oleh waktu itu juga Rasulullah memohon pada Allah dan disembuhkan, yang akhirnya Allah mengkabulkan. Akhirnya sembuh juga Abu Bakar. Maka luar biasa pengorbanan kecintaan Abu Bakar Siddiq. Itu dalam dimensi tasawuf, dalam dimensi thariqah dipakai ta'addud, etika tata krama seorang murid kepada gurunya. Karena Abu Bakar pun gurunya adalah Rasulullah. Nah, setelah itu maka rombongan balad CS Abu Jahal yang dikerahkan untuk mencari Rasulullah ternyata kelihatan. Oh, ini semua mau masuk tapi pertolongan Allah, dan Allah menciptakan lain lagi. Karena ada sarang laba-laba, mereka nggak berani masuk. Maka akhirnya Rasulullah melihat, Abu Bakar melihat, kalau Rasulullah tenang-tenang saja, biasa. Itulah, tapi Abu Bakar Siddiq bergetar. Bagaimana ini caranya? Semua orang sudah tahu, melihatku ada di sini. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, la tahzan,
innallaha ma'ana. Jangan sedih Abu Bakar, jangan gentar, Allah bersama kita. Tapi baru tahu dalam alam pikirannya, dalam hayal, belum masuk pada qalbunya. Maka tatkala itu Abu Bakar masih tetap gentar, maka Rasulullah ghammid ainaika, pejamkan matamu, wa alsik safataika, rapatkan bibirmu, wa a'li lisanaka, lipatkan lidahmu, kul, ucapkanlah siapa? Allah sebagai Rabbmu. Maka itulah talqin dzikir dalam dimensi waktu itu, dzikir hobi namanya, ataupun kalau sekarang disebut juga naksaban dia, yang ditetapkan di kolbun hidup. Akhirnya Abu Bakar luar biasa. Maka Rasulullah setelah itu, Rasulullah pun bersabda, ma saballahu say'an fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tidak Allah kocorkan sesuatu. Sesuatu apa? Ketauhidan, kemarifatan, kemahabbahan yang dikocorkan oleh Allah kepada hatinya Rasulullah, kolbunnya Rasulullah, karena di wilayah dada. Melainkan aku pun juga mengocorkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun juga mengocorkan, terus mengocorkan sampailah ke Citamiang. Betul, Citamiang ya. Alhamdulillah, berarti bapak dan ibu legal standingnya bersilsilah dua toriko. Satu Qadiriyah yang awalnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang kedua nyata Siddiqiyah yang berawal dzikir hobi dari Sayyidina Abi Bakrin Siddiq. Alhamdulillah, dua toriko ini. Dan akhirnya semua para sahabat maka nikmati oleh bapak dan ibu. Dzikir jahar yang diucapkannya la ilaha. Kalau dzikir hobi tidak bisa dideteksi oleh siapapun makhluk Allah kecuali bapak dan ibu ya yang merasakannya. Walaupun dia paham kalimahnya itu, tapi tidak paham bapak ini benar-benar sedang hobi, ibu-ibu sedang hobi. Karena rahasia ibu dan Allah, rahasia bapak dengan Allah. Maka Rasulullah bersabda, adzikru la tasma'uhul hafadoh, yazidu ala dzikri tasma'uhul hafadoh. Dzikir yang terdengar oleh malaikat hafadoh dengan dzikir yang tidak terdengar oleh malaikat hafadoh. Kalau yang di hobi tidak terdeteksi oleh malaikat. Unggulnya bisa yazidu, mengungguli yang tidak terdengar itu kepada yang terdengar. Mengunggulinya berapa? Bisa ba'ina lipan, 70 lipat ganda. Idealnya ya punya dua kita, yang diucapkan dan yang diingatkan. Alhamdulillah. Itulah ya, kronologisnya, sejarahnya. Maka amalkan terus hidup. Kenapa malaikat tidak bisa? Padahal malaikat itu luar biasa kemuliaannya. Tidak pernah maksiat malaikat kepada Allah. Karena yang ada di ruh ibu adalah kemuhammadan, nurnya itu. Jadi tidak bisa masuk malaikat-malaikat la ya'lamuhu, tidak mengetahui apa yang diingatkan bapak ibu. Karena apa? Karena li'annal malakaini, sesungguhnya malaikat yang dua, malaikat hafadoh, malaikat mungkar nakir yang kesananya, karena la yadhulu ila alamil ma'rifat, tidak bisa masuk ke alam ma'rifat. Itu luar biasa bapak dan ibu. Mudah-mudahan kita terus ditetapkan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita tidak dipangsingkan dzikir, amin. Hidup terus hatinya ingat kepada Allah dimanapun kita berada, itu dzikir hobi. Ya para malaikat tanda-tandanya mengetahui, cuma pas jalannya bapak nggak tahu. Karena la ya dulu ila alamil ma'rifat. Kalau bapak kenapa? Walaupun bapak jauh nun di sana, Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hujrah syarifahna di Madinah Munawwarah, sekarang ruhnya diiliin di sisi Allah. Walaupun barokahnya beliau terus berjalan sampai kiamat, tapi nurnya terus berjalan karena ada di bapak ibu semuanya. Apa nur Muhammadnya? Yaitu zikrullah, karena akhlak Rasulullah, karena hidup ruhnya Rasulullah itu selalu mengingat Allah.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha fi kulli ahyan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamanya selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Di waktu sakit ingat Allah, waktu sehat ingat Allah, waktu kaya ingat Allah, waktu miskin ingat Allah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Kita umatnya. Kalau yang memberi contoh begitu, kita umatnya mudah-mudahan mutaba'ah, terus mengikuti apa yang diucapkan beliau, apa yang diingatkan beliau. Karena beliau sendiri telah bersabda, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Mudah-mudahan dzikir itu hidup di mana. Karena sadar hidup kita hanya sementara, Pak. Sedangkan amal kita sangat sedikit, lupa kita sangat banyak. Kalau kita tak menyandar kepada Dat yang Maha Pengampun, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, siapa yang akan mengasihi kita? Siapa yang akan mengampuni dosa kita? Oleh karena itu, sehebat apapun dosa kita, jangan putus asa. Datanglah kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Insyaallah wasyari'un ila magfirati min rabbikum. Berburulah, bercepat-cepatlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Lau jaa qailun la ilaha," kalau seandainya orang datang dengan mengucapkan la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban, dan membawa dosa sebesar bumi, dosanya juga bukan hanya sebesar mobil, sebesar rumah, tapi sebesar bumi, 700 bumi dibawa, tapi benar-benar mengucapkan la ilaha karena mohon ampunan, karena mohon ridho, karena mohon rahmat kepadanya, karena memang dia sendiri yang maha membisa, yang maha menguasai, yang maha memberi, yang maha mengampuni, maka Allah akan tetap mengampuninya. Rasulullah bersabda, sebagaimana dari sananya firman Allah, apa? La ghafarallahu lahu dzalik, mesti aku akan ampun. Itulah firman Allah dalam hadis qudsi dengan la ilaha illallah. Itulah ya, dua kategori yang tadi. Insyaallah itu bawa hirup kali itu. Bapak ibu umur 60 tahun, 70 tahun, lamun kita hanya menyandarkan dengan kehebatan sholat kita, tapi kita banyak lupa pada Allah. Sholat kita yang tartib saja, misalnya 5 menit satu kali sholat, satu hari satu malam, berarti 5 kali, itu yang pardunya ya. Berarti kalikan 5 kali 5, 25 menit. 25 menit tuluy dipakai makan kita, kadang-kadang 20 menit. Satu kali makan 30 menit kadang-kadang. Tuluy dipakai tidur kita, tuluy dipakai main kita, terus dipakai oleh kita, apalagi ditambah gapleh, catur dan sebagainya. Apalagi ditambah terus medsos dalam yang kita lihat setiap hari. Apalagi tambah media kaca, terus tambah lagi, terus tabloid, koran dan sebagainya. Betapa banyak yang kita pakai yang kadang-kadang melelapkan dan melelahkan, dalam hati kita lupa Allah. Padahal hakikatnya itu semuanya adalah nikmat Allah. Maka kita tertipu kadang-kadang. Nah, oleh karena itu maka apa? Sedangkan kita sadar hidup kita adalah, tugas hidupnya apa? Ibadah. Kapan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah. Jadi tugas hidup kita adalah ibadah. Dengan apa ibadah? Ya, selama 1 hari 1 malam 24 jam jadikan ibadah. Kan suka sembahyang, kan sudah wajib haji. Kalau haji, kalau manis tato ilaihi sabila ya, kalau kuat punya ongkos ya boleh kita berangkat karena wajib, kewajiban. Terus umroh, terus amar ma'ruf nahi munkar, sedekah jariyah dan sebagainya. Bagaimana ya? Masih ada waktu-waktu yang kosong. Tapi dengan cara yang Allah berikan kepada nabinya, kepada para sahabat Rasul Allah, terus turunkan
sampai kepada kita, maka efektif sekali dengan dzikrullahi akbar. Ingat Allah itu agung, akbar. Hakikatnya ingatnya Allah pada kita. Maka Allah menghargai tatkala kita mengingat Allah akbar. Akbar berarti sandaran Bapak itu dat yang maha akbar. Dikala dosa ingat Allah, berarti Bapak mohon ampunan Allah. Dikala dosa ingat Allah, Allah mengampuni hambanya. La ilaha. Idza massahum ta'ifun minasyaitan tadakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqau, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, idza massahum, tatkala datang bisikan-bisikan siapa? Syaitan, yang akan mengarahkan manusia-manusia itu kepada ketersesatan, terjerembab, akhirnya melanggar aturan yang menistakan dan membahayakan dirinya, membahayakan orang lain. Tiba-tiba waktu itu tadzakkaru, ingat Allah, faidahum mubsirun, waktu itu pun juga akan sadar, oh aku ini salah, oh ini aku ini salah jalan. Ingatlah Allah, kembali kepada Allah. Mudah-mudahan itulah dzikrullahi akbar. Di waktu makan ingat Allah, di waktu minum ingat Allah, di waktu bangun ingat Allah, di waktu tidur ingat Allah. Kang, aku ngerti kalau di waktu bangun ingat Allah, ini di waktu tidur bagaimana? Dihukumi ingat Allahnya. Bapak, Ibu, kalau terus kita dihukumi ingin dianggap waktu tidur ingat Allah, Bapak sebelum tidurnya ingat Allah. Paham ya? Apa yang dibacakan oleh Bapak dalam lisannya, ya Rahman, ya Latif, ya Kudus, boleh. Dalam lisannya sebagaimana Sayyidina Ali yang dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya sebelum tidur 21 kali kulhu palak binas, kulhu 3 kali palak binas 11, boleh. Tapi dalam hati Bapak hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya ingat Allah. Tatkala Bapak tidur itu dihukumi oleh Allah. Dengan usaha Bapak tadi ingat Allah, dihukumi Bapak dalam tidurnya sedang ingat Allah, walaupun Bapak belum merasakan. Dan kadang-kadang Bapak mimpi dikejar pocong misalnya, mimpi apa, belum tersambung antara yang tadi diucapkan dengan ingatan, boleh, itu gak apa-apa, karena Allah tetap menghargai ikhtiar Bapak dan ucapan Bapak. Maka hidupkan hatinya sebelum tidur, insya Allah. Lama-kelamaan akhirnya Bapak akan merasa ingat Allah dalam tidur itu. Mudah-mudahan Allah membukakan mukasafatul yakin, amin. Terbuka keyakinan kita, yang akhirnya Allah terus membukakan kepada kita mukasafatul ghaib. Nyaeta Allah ngabukakeun alam ghaib, ya bah, alam ghaib. Dengan apa? Dengan kalimah ad-dhahir al-batin. Yang memiliki sifat ad-dhahir al-batin itu siapa? Allah. La ilaha. Insyaallah paham ya? Itu baca. Maka tatkala Bapak menyandar kepada Allah dengan membawa dosa banyak, tapi karena datangnya kepada Sang Pengampun, insya Allah Bapak akan mendapatkan keabadian, kekekalan. Kekekalan apa? Dat yang maha kekal Allah. Tapi karena Bapak menyandar kepada Dat yang maha kekal, Allah akan kekalkan ampunannya kepada hambanya, amin. Allah akan kekalkan keriduannya kepada hambanya, amin. Allah akan kekalkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hambanya. Itulah fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
la ilaha illallah. Itu terus datang kepadanya, kepada Sang Pencipta, pemberi, penguasa, penentu. Hidup sementara di sana selama-lamanya, menyandar kepada Allah, Dat yang Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang, Pengampun. Contoh, bapak bawa air kopi, 1 gelas air kopi hitam. Bapak ingin memutihkan waktu itu, bisa enggak? Bingung kan? Larang, supaya jernih lagi. Tapi bapak pintar, tapi bapak ngerti, kalau memang waktu itu pun juga ingin putih bersih, bening, lemparkan saja ke lautan. Mesti saat itu pun juga air kopinya nggak ada, yang ada bening airnya. Betul? La ilaha. Kita banyak dusta, kita banyak sombong, kita banyak angkuh, kita banyak sulit hati, dendam jiwa, suudon pada orang lain, sirik dengki, terus berjalan dalam keseharian. Betapa besarnya dosa kita kalau kita ditimbang nanti di yaumul jazaa, di antara mizanul kubra, yaitu timbangan kita. Waduh, betapa beratnya. Tatkala kita ingin selamat, takut ke neraka, ingin surga, tapi amal kita tak ada sandarannya kepada Sang Pencipta, maka betapa bahayanya nanti. Tatkala berlumuran dosa, betapa banyak dosa-dosa kita, tapi kita menyandarkan diri kepada Sang Penguasa, Sang Pemberi, Sang Pengasih, Penyayang. Dengan kesadaran kita, walaupun berlumuran dosa, tapi tetap dengan setia, kita tidak putus asa datang kepada Sang Pencipta. La ilaha illallah. Allah ampun. Dari mana Qur'annya? Kan Allah berfirman, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, yang banyak mengingat Allah, maka Allah sediakan untuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah apa? Pertama, maghfiratan, ampunan. Yang kedua apa? Ajron wa ajron azimah, pahala yang agung. Agung di sana kekal abadi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Karena mau tidak mau kita akan kembali. Sehebat apapun kekayaan kita, sehebat apapun kepopuleran kita, sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun kekuatan kita, kalau sudah waktunya akan tetap kembali. Tidak satu pun makhluk yang bisa menahan ketentuan Allah. Kita akan pergi ke sana, dan di sana kekal abadi. Bagaimana? Ya, melalui metode Thariqah. Alhamdulillah, apa yang disabdakan Rasulullah terus kita ikuti, dan mudah-mudahan terus kita bisa diberi kekuatan mujahadah sungguh-sungguh, amin. Kesananya diberi kekuatan muqarrabah, amin. Mendekatkan, terus mendekatkan, yang sampai kepada mukasafah, terbuka hijab, sampai kepada apa? Muayyana, sampai kepada apa? Muraqabah, musyahadah akhirnya. Ya, kalau sudah musyahadah tembus. Apa yang dilihat oleh kita tembus. Batin ngerti. Sebenarnya yang kita lihat itu adalah Sang Pemilik semesta. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Terus amalkan. Itulah. Jangankan air kopi, sungai, kali pun yang keruh, kalau sudah menuju laut nggak lama. Kalau sudah di lautan bening, nggak ada keruhnya. Betul Pak? Ya. Oleh karena itu kita pun banyak dosa yang kalau kita pikirkan masih tingginya gunung dengan tingginya dosa kita. Tinggi mana? Tinggi dosa kita yang kita rasakan. Betul Pak? Banyaknya ombak di lautan, banyaknya budah lautan, bandingkan dengan dosa kita, masih banyak dosa kita. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami. Ilahi lastulil firdausi ahla
wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi. Mudah-mudahan mari sama-sama. Ilahi las tulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Cintai Allah dengan perbanyaklah zikrullah la ilaha. Mari sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mangga saseeur-seura seurkeun mudawamahna kusadayana tuluy. Cintailah Rasulullah dengan memperbanyak sholawat. Di khotaman ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada sholawat badar, ada sholawat tunjina, ada sholawat kamilah, asyir sholawat diamalkan ke Bapak Ibu. Mangga urang sholawat sasarangan insyaallah uningat sadaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cintai diri sendiri, karena diri sendiri sering offset, lupa Allah ya, perilaku pun juga banyak offset. Maka kalau mencintai diri sendiri, perbanyaklah istighfar. Ya sama-sama sekarang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zizni
ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Tilu bekal eta ya Bu, istighfar. Pertama dzikrullah, kedua sholawat, ketiga perbanyaklah istighfar. Ada di Thariqah Qadiriyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu. Tuluy Fatihah, terus Bapak mengatakan astaghfirullahal ghafurur 3 kali kan. Terus Bapak sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dihirqahkan lagi oleh Syekh Mursyid kepada kita semua. Lalu Bapak apa? Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqbuluni a'tini mahabbataka wa man harifataka. Tinggal muhasabah. Muhasabah mengevaluasi diri kita, memperhitungkan kedekatan kita kepada Allah, karena orang lain tidak mungkin tahu, kita kan yang tahu kepada diri kita. Betul Pak? Sehebat apapun dosa, seringan apapun dosa, kita ingatkan perilaku kita. Maka tatkala kita ingat perilaku kita banyak salah dibanding soleh, ya kita mohon ampun pada Allah. Berarti orang ini sudah sadar, insya Allah dia telah menghisab hidupnya di dunia ini, insya Allah dengan ampunan ridha Allah, nanti di akhirat tidak dihisab lagi. Amin. Bihaqqi la ilaha. Itulah. Coba-coba muhasabah diri kita, dikir kita di mana? Di adat, di ibadah, di mahabbah, di ma'rifat. Yang sering terjadi pada diri kita di adat, betul Pak? Kering kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi hati kita kemana? Ada tetangga yang honda supaya kita bersama-sama berzikir, kita diucapin zikir la ilaha, tapi hati kita gentayangan. Hati kemana? Ya didorong dengan perut lapar, jadi ingat kepada makanan. La ilaha illallah. Apa isinya snack itu? La ilaha illallah, telur apa daging? La ilaha illallah. Pakai ikan enggak? Jujur kita semua suka ada perasaan itu? Suka ada ya? Ya normal, bagus, normal berarti ya wajar, tapi kurang ajar kalau tidak pernah kembali kepada Allah. Leres? Ya mudah-mudahan yang sering kita rasakan itu. Lalu di bawah sholat, karena dikirnya masih dikir adat. Apa dikir adat? Ya ucapannya kepada Allah, tapi ingat yang sering terjadi, maka yang memproses kita, ternyata di bawah sembahyang oleh kita, usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala. Ternyata begitu lillahi ta'ala kita mengangkat tangan, sembari kita berkata, mengatakan kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Semestinya tatkala Allahu Akbar itu eksistensi akbariyah Allah ada dalam jiwa kita, merasakan Allah yang maha besar, tak terhingga, sedangkan kita hamba yang lemah, tak berdaya, gitu kan seharusnya merasakan. Maka muncul kemauan pertolongan kepada sang pemberi, kepada sang pemilik yaitu Allah. Jadi muncul hidup tadarru jiwanya, merendah di hadapan Rabbnya. Ya Allah, aku ini hamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu yang diucapkan karena dikirnya bersinergi antara rasa dan resio, dacanya hiji antara pikiran jeung ingetan, maka akhirnya ngapruk deui wae. Dibaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Tapi nah ada aya di hareupeun jajaran urang nu make baju, make jaket atau make hadiah jarum coklat,
hadiah Ajinomoto dibaca ku urang wajah tu nalami yang iya kukulutuk nah teh maneh emang semenang deui hadiah jarum coklat hadiah Ajinomoto padahal aing sok ngabaso padahal saya yang suka merokok tapi hadiah masih ku maneh we eta pamaneh lu apa bener teh hadiah nu kejang maneh apa ti batur pamere tuluy ngulutuk ya gitu naon eta bahasan kitu salat nu kitu salat teh acan nilai ibadahnya da sabab masih kene naon badan yang harap hati mungkir kata orang Sunda wajah menghadap tapi hati ingkar itu kalau di hewan apa ya kepiting biasanya gitu ya mata memandang ke depan tapi berjalan ke pinggir gitu kan nah itu kita di alam mulki ini alam nasut ya wajah manusia bergerak tapi di dituna wajah keuyeum naudzubillahi min la ilaha itulah yang menetralisirnya yaitu ruh spiritual supaya di alam mulki ini benar bentuk manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim Allah ciptakan dengan sesempurna bentuk tubuh bukan manusia mudah-mudahan di alam malakut pun juga lebih indah amin masuk Jabarut lebih indah lagi sampai ke lah tapi kalau itu dibiarkan ya Allah ya Rahman maka akhirnya kita semestinya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar tapi sholat kita tidak terbentuk tanha anil fahsya wal munkar karena apa? Karena hatinya lupa Allah mudah memponis orang lain contoh misalnya ada orang yang berjalan orang tua atau masih muda bicara sendiri senyum sendiri ayo ngomong sendiri pegang HP enggak lalu apa mesti bapak memponis itu orang lagi sakit betul karena ngomong sendiri bicara sendiri ketawa sendiri itu masih normal bapak ngobrol gitu masih sopan tapi kalau bapak sudah agak kebebasan bicara tuh orang gila kenapa ya, tidak tersambung bicaranya dengan apa yang dibicarakan muhasabah kembali kepada kita apakah sholat duhur kita tadi nyambung enggak dengan ruh kita hudurul qalbi ma'allah ingat hati kepada Allah apakah sholat asar kita nyambung enggak apakah sholat maghrib kita nyambung enggak oh ternyata bukan sedikit ataupun banyak bahkan aku rasanya belum pernah nyambung apa aja terbawa ilusi imajinasi terbawa yang lain-lain ucapan kita Fatihah ucapan kita kulu tapi hati kita kemana aja suka ada perasaan itu yang tadinya kita setelah muhasabah orang itu gila karena tidak nyambung padahal orang itu tidak menyambungnya pun juga itu adalah darurat syar'i diberi kehormatan oleh Allah tidak dosa Pak karena gila kan karena tidak nyambung karena sedang tidak berakal dia tapi bapak ibu kita semua berakal masih nyambung kan ucapan kita dengan saudara kita masih nyambung kan kita berbicara dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, betul. Tapi kenapa dengan sang pemberi, dengan sang pengasih, dengan sang penyayang, Allah Azza wa Jalla tidak ada hati kita. Tidak kebagian nomor Tuhan kita dalam jiwa kita. Tidak nyambung. Lalu Bapak belajar dikir terus, dari dikir adat jadi dikir ibadah, terasa, oh ternyata aku yang lebih gila. Udah merasakan kita lebih gila. Kalau udah merasakan kita lebih gila itu udah mulai sadar berarti Bapak tidak gila gitu. Mudah-mudahan karena ingat ya kalau orang gila ya tidak merasakan dia gila. Gitu. Kalau orang sembuh sadar dia salah gitu. Ya mudah-mudahan disembuhkan hati kita. Amin. Dari qalbun marid dari qalbun maridun kepada qalbun salim. Mudah-mudahan. Amin. Ya, jadi dari hati yang sakit mudah-mudahan kita disembuhkan menjadi hati yang selamat. Kalau hati yang selamat kan dipanggil Allah, datang ke sana sampai ke hadirat Allah. La ilaha itulah yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak manfaat anak, istri, harta,
segala bentuk atribut apapun, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. La ilaha. Hidupkan hatinya, insya Allah. Bapak lagi makan ingat Allah, lagi minum ingat Allah, lagi sakit ingat Allah, lagi sehat ingat Allah. Bapak sehat ingat Allah, Bapak sakit ingat Allah. Bapak sehat ingat Allah, sehat Bapak di rahmat Allah. Bapak sakit lupa Allah, Bapak sehat lupa Allah. Bapak kaya lupa Allah, Bapak miskin lupa Allah. Miskin kaya, sehat sakit, dilaknat Allah. La ilaha. Itulah pentingnya dzikir, supaya kita mendapatkan rahmat. Apa yang kita makan, apa yang kita minum jadi ibadah. Silahkan Bapak mau ke kantor, silahkan Bapak mau ke kebun, silahkan Bapak mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi apapun. Allah tidak melarang tinggi jabatan, Allah tidak melarang Bapak bertani sehingga mukti banyak rezeki. Allah tidak melarang Bapak belajar mengajar, Allah tidak melarang Bapak kaya raya. Tapi yang Allah larang, awas jangan lupa Allah. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lupa Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin. Nah, ini pertemuan ini mohon maaf ya, karena agak kurang fit. Saya mohon doa malam tadi dari Garut, dan saya besok ditunggu di Bandung. Nah, habis dari Bandung saya udah ditunggu lagi di Bekasi, di Serang baru. Dari Bekasi meluncur lagi menuju Garut. Mohon doanya ya. Dari Garut nggak lama akan terus menuju Semarang. Dari Semarang kembali lagi ke Tegal. Dari Tegal pulang lagi ke Tasikmalaya. Nah, ada acara lagi di Tasikmalaya. Terus Pak, mohon doanya. Insya Allah yang mendoakan dan yang didoakan mudah-mudahan semuanya dalam naungan Allah. Amin. Paketan ridho Allah. Dan alhamdulillah malam ini saya tidak ada halangan. Alhamdulillah sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya diberkahkan rezekinya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan ibadah, taat, dzikir, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah dipertemukan di tempat yang mulia ini. Mohon semua sama-sama ya dalam hati, mudah-mudahan kita semua nanti dipertemukan di surganya dengan ridho dan rahmat, fadl dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kehebatan kita, tapi yang hebat itu adalah kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan melaksanakan perintah Allah. Amin. Dan kita diberi kekuatan dengan karunia Allah meninggalkan larangan Allah. Itu semua simpulnya dzikrullahi akbar. Ingat Allah. Insya Allah kalau ingat Allah kita mesti ingat kepada perintahnya. Kalau kita ingat Allah mesti ingat ini larangan Allah. Itu mudah-mudahan selalu Allah bimbing kita semua. Amin. Allahumma ja'alna hajjana, Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.